Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue di NSP TV. Yoi. Hari ini atau malam ini gue ditemenin lagi nih sama anak bangsat satu ini. Yoi. Biasa dipanggil siapa nama lu, Kunyuk? Udon. Wah ya gila, Udon JR. Malam ini nggak membahas soal misteri-misteri dalam kehidupan ataupun di pegunungan ataupun di mana, nggak gue bahas itu, tapi gue mau ngobrolin tentang wapak. Anjing tuh lampu nyala tiba-tiba. Wapak. Jadi gini, dan lu kan tahu channel gue tuh ya kan, ngomongnya soal misteri mistis segala macam. Iya tuh bang, gue tahu. Lu kalau menurut lu nih ya, ini malam ini gue mau bahas soal wapak nih sama lu nih. Boleh. Tapi sebelumnya gue minta maaf nih, gue nggak terlalu paham, tapi gue ngerti lah. Ya, itu lah. Lebih ngerti dari gue lah gitu kan. Enggak juga lah. Nih, rokok gue LA tuh masuk ke LA. Anjing. Gak apa-apa ya kan, rokok masuk. Nah, apa lu ini kalau kita ngomongin soal wapak deh Donnya, sebenarnya gua sebenarnya nggak terlalu paham juga Don gitu. Wapak itu setahu gua kan perantara ya. Dan si wapak itu menurut lu nih ya, apaan sih efek-efek dari orang-orang yang punya wapak itu di luar selain yang kayak gue punya wapak nih, gue kebal gitu kan, itu udah jelas tuh kan, kebal lu ya, dibacok kebal, ngebul, busik kali badan lu tuh ya kan. Selain itulah apaan aja tuh maksudnya yang bisa orang raih dari yang namanya wapak tuh? Sepengetahuan gue nih bang ya, wapak tergantung kegunaannya untuk kepribadian orang itu sendiri sih bang. Ada wapak buat jaga diri, entah itu ada serangan-serangan kayak santet lah atau gimana ya kan. Terus juga ada juga yang buat misalnya tempat kerja lu taruhin aja tuh wapak kayak gitu kan, supaya apa namanya, orang-orang di sekitar lu betah sama lu, aman-aman aja, anyem aja, walaupun kayak ada masalah-masalah dikit atau udah menjenjang untuk lebih parah yang ngeredam lagi kayak gitu. Terus juga ada juga yang misalnya orangnya goblok, ada gak orangnya goblok tapi tetap dipercaya gitu di pekerjaan? Iya gitu, ada beneran, ada. Jadi ibarat kasarnya itu kayak pemanis lah dia gitu. Ya kan, tergantung nih, kalau misalnya lu punya wapak, lu taruh di tempat kerja lu dan lu masih begitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya goblok namanya. Kayak gitu ya kan. Mendingan lu taruh wapak ya kan, lu taruh wapak tuh di tempat kerja lu atau gimana, dan lu di situ bisa naik jabatan bang, itu boleh. Tapi kalau gue pribadi nih, gue mendingan gue dipandang dongo sih daripada piara-piara gituan. Percuma lu muka lu kayak babi nanti kan, iya kan. Tapi dikasih makan nggak? Kalau kayak babi, kalau kayak bol gimana? Lu muka lu kayak bol, muka lu kayak bol. Ya makanya bang, menurut gue sih nggak penting bang, nggak penting. Tapi kalau dibawanya adem bisa boleh. Misalnya ibarat kata supaya orang kalau ketemu sama lu kayak hantu gitu. Enggak gitu maksudnya. Kayak apa sih, enggan sih, segan lah ini sama orang ini, segan lah kayak gitu. Tergantung kegunaannya kayak gitu sih. Tergantung juga mau kebal bacok ya kan, katanya tuh wapak kebal bacok, atau iya kebak bacok kayak gitu bisa bang. Bisa buat kebal kayak gitu wapak ya, ngebukanya juga bisa sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ya, kalau wapak itu dikasih makan itu tuh? Kalau dikasih makan sih mungkin, entah, kita nggak tahu dia bayar sama dukunnya seperti apa. Jadi wapak itu dari dukun? Ya bisa. Ya kebanyakan wapak dari dukun, belilah. Kalau namanya wapak beli, semakin orang itu nggak punya duit, semakin nggak berguna tuh wapak. Dan gue miara anjing ya, dari kecil ya kan, udah gede bisa buat jagain gue. Iya, percuma kan berarti.
Iya percuma lu miara wapak, kerjaan lu misal lu udah enak, duitnya cuman buat dukun mau, bukan buat keluarga kan gitu. Berarti itu si wapak itu bisa buat difungsikan sebagai apa aja gitu. Iya, bisa. Selain lu minta jadi Tuhan. Anjing. Iya kan? Kalau itu bukan jadi Tuhan itu. Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan, udah apa ibaratnya ngezolimin diri lu sendiri lah. Kayak gitu sih bang. Kalau menurut gua. Jadi percuma bang, lu punya wapak sebanyak apapun, kalau masih lu ngasih duit ke apa namanya ke dukun, ya percuma, habis buat dukun-dukun juga. Kayak gitu. Buat apaan dipanang sama kerja tapi nggak punya hasil? Nah gue sih kalau gue orangnya kan realita aja nih Don, maksudnya yang pasti aja gitu kan di hidup. Gue daripada buat kayak gituan, tahuan buat mabok, kasarnya gitu sih kalau gue gitu. Maksudnya itu kan kalau diambil pilihan ya, cuman kalau misalkan yang baik sih yang enggak dua-duanya, mendingan ya buat hidup aja terus ya amal aja sih gitu. Iya, makanya kan tadi awalnya kan pembicaraan kita ini sekarang nih tentang wapak nih ya. Hantu. Siapa bang, kita bersekutu sama setan juga sih bang sebenarnya. Tapi emang gini Don, kayak di alam kita kan hidup berdampingan ya, alam dengan orang apa sesuatu yang kayak gitu ya kan. Apalagi di negara kita nih ya, bukan hal yang tabu lah, kayak hal-hal yang berbau mistis gitu. Emang mau Don namanya hodam atau makhluk gitu ya dipekerjakan jatuhnya sama manusia lewat itu benda perantara si wapak itu? Kalau menurut lu nih, versi lu? Kalau versi gue sih nggak gitu bang. Gimana? Justru kita diperalat bang. Kita yang diperalat, bukan kita memperalat. Bukannya kita diperalat sama setan. Bukan kita memperalat setan. Bukannya kita memperalat setan, tapi setan memperalat kita. Berarti bukannya kalau orang-orang yang pakai gitu kan, selain dia menduakan yang kuasa, dia goblok juga dong. Tolol, beneran. Goblok lah. Misalkan nih Don, misalkan nih ya, nih wapak itu dipakai di barang nih. Wapaknya berarti apa nih, susuk atau apa gimana? Nah kalau wapak sama susuk bedanya apa? Beda bang. Ibarat kasar nih, wapak ketahuan nih, lu punya wapak alat. Ada bentuknya? Kayak bentuknya kayak itu kain, kayak itu entah apa namanya, kayak kamben apa, bukan kamben apa, gesper kayak gitu kan. Itu wapak lah, bisa dibilang wapak gitu. Kayak keris semar mesem atau gimana tuh, tau kan lo yang kecil-kecil gitu. Nah itu kan wapak bang. Kalau susuk masuk ke badan ya? Kalau susuk kan ibaratnya kita dimasukin ke badan kita, entah itu paku emas, entah itu gua ngomongin peluru gesper ya. Gua pernah tuh Don, jadi bokul bukan, tetap sih emang beli ya, cuma zaman dulu, zaman gua sekolah. Jadi ini flashback ya ke zaman gua sekolah. Kan gua pernah bacok nih tangan gua nih. Akhirnya gua bete nih. Nah temen gua satu nih sekarang alhamdulillah sadar orangnya, usaha ya, nyolong resep restoran. Ada tuh si bule, lu kalau nonton ini orang anjing lu. Ngeces berat gua dia. Ini orang kalau ribut tandem gua emang, jadi nggak pernah kenapa dah. Pokoknya BRD tuh CR, dia nggak lepas dari CR kecil, CR kembar. Sampai satu ketika gue liatin kok dia dibacok apa anjing. Gue minta tuh sama kakeknya tuh, nah gue dikasih tuh gesper Don. Gesper sih gesper biasa, cuman belakangnya ada slatingnya. Nah di balik slatingnya itu banyak ayat-ayat huruf gundul tau lu, huruf Quran yang nggak ada itunya. Nah itu selalu melekat tuh di badan gue. Sampai satu ketika tuh gesper nggak gue pakai, gue pergi sekolah nggak pakai gesper. Apak juga anjing, perut gue kebacok lagi ribut.
Iya, jebol. Berarti kan gua dilindungi sama itu banda ya. Maksudnya itu apa? Kalau susuk tanpa harus lu pakai gitu ya. Emang udah melekat gitu di badan kan? Iya, kan ditanam di badan kalau gitu. Tapi perjanjiannya maksudnya tapi lebih berat orang yang bawa susuk dong. Kalau misalkan nih orang punya susuk nih, terus dia tabrakan der mati kan tuh. Susuknya ke bawah dong. Ya ke bawah lah bang, bisa-bisa dia malah bukan mati, Kenapa tuh? jadi kembang balik tau gak lo? Mati enggak hidup enggak? Iya, mampus. Bang, mau wapak, mau susuk, itu kan benda ya? Nggak ada benda yang sekejam benda gaibnya Rasulullah bang. Apa itu? Lo tahu pedang Zulfikar? Lo. Enggak keserius. Enggak maksudnya pedang gaibnya Rasulullah. Tahu. Pernah dengar cerita dari guru ngajinya gua. Lo tahu kan? Sekali begini bang, 1000 pala iblis buntung. Kan gitu aja ibaratnya. Itu kita nggak tahu. Kalau misalnya gue nggak tahu sih. Kalau di sekarang nih zaman sekarang ada atau enggak? Enggak mungkin lah masa benda. Nah makanya pokoknya intinya pedang itu sama Rasulullah nih, itu aja sama Rasulullah. Setelah Rasulullah kalau nggak salah ya bang, kalau nggak salah nih, diturunin kemana? Diturunin ke Ali. Nggak maksudnya ibaratnya yang menantunya. Menantunya dia. Nah itu setelah Ali itu mati, meninggal ya, meninggal, udah hilang tuh benda itu pedangnya, nggak ada lagi bang selain itu. Makanya wapak apa lu mau bakar, lu mau kubur ya kubur, bakar ya bakar, kayak gitu bang. Oh itu sebabnya sampai lu pernah gue dengar punya cerita lu bakar wapak yang nah kayak gitu. Karena apa? Nggak ada yang lebih kejam lagi dari bendanya Rasulullah, pedangnya Rasulullah itu nggak ada lagi. Makanya jangan takut bang. Gua jujur bang, di kasarnya nih, kalau di depan gua ada almarhum bapak gua, nongolin, gua tonjok bang. Kenapa? Kan bukan bapak gua, dia kan cuma setan yang menyerupai bapak gua tonjok bang depan gua. Kalau misalnya ada nih sekarang bapak gua udah meninggal terus bapak gua nongol depan gua, kalau lu pengen tahu, yakin itu bukan bapak lu gitu? Bukan bapak gua, ibarat kasarnya gue yakinnya bapak gua udah di surga kan. Nah, lagi main catur kali ya sama temen gua, bapaknya yang udah meninggal kan gitu. Ibarat kasarnya kayak gitu bang. Oh berarti lu percaya kalau misalkan emang ada orang sesuatu nongol itu, sosok nongol itu berbentuk bapak lu, bukan bapak lu gitu. Tapi kalau misalkan mimpi nih Don, kayak nyokap gue nih kan suka mimpi gitu kan, kayak separuh mimpi separuh enggak gitu, kayak mau lebaran gitu kan suka ada tuh kayak ahli kubur yang pulang ke rumahnya gitu. Itu bukan dia dong. Jadi gini bang, kita ngajiin orang nih, ya kan, khusus buat keluarga kita yang udah meninggal. Katanya pulang nih, katanya pulang ke rumah. Iya emang, tapi ngeliatin nggak deket bang, jauh. Nggak masuk rumah? Iya, jauh lah. Kalau misalnya dia sayang, dia jauh. Kalau deket, kalau orang ada yang punya mata batin, mampus lah aku. Mamang di situ, kan babak di situ. Gimana bang? Ngapain? Ganti baju ya, kayak gitu bang. Jadi kalau menurut gue sih, gue nggak tahu nih. Ini sorry sebelumnya nih bang, di channel lo kalau misalnya ada yang juga ada yang mau lebih pintar lagi dari kita kan langit di atas langit nih. Ini kan banyolan yang kayak gimana sih, tapi seenggaknya bisa sharing lah. Ya, bisa sharing atau gimana. Ini kan pendapat kita masing-masing. Semua orang tahu dong. Dan emang niat gue juga biar dihujat sama orang. Biar video gue naik. Ya, jadi gini bang. Pokoknya intinya segala apapun itu wapak, susuk, kalau bisa jangan bang. Hantu.
kayak gitu. Ini gara-gara komentar tadi nih, video yang tadi. Anjing tuh bangke si Begeng. Ya makanya Udin hantu tadi. kayak gitu bang. Janganlah apa namanya kayak make susuk, make kayak kita. Contohnya lu belajar ilmu nggak ada guru. Nah tuh sesuatu Don. Ada kawan gue yang begitu. Nah Dia bisa matiin orang Don. nah Tapi dia gini Don. Ya amit-amit gitu ya. Ini sih pengalaman dari cerita yang gue alami di hidup gue gitu ya. Ada temen gue buta anjir sekarang. Tapi kok dia bisa Don? ya gimana ya bang? Kan gak ada gurunya. Lu aja baca dulu diajarin ada pasti ada gurunya gitu. Iyalah semua orang kita tuh pasti ada guru, walaupun gurunya orang tua sendiri. Kayak gitu pasti ada guru bang. Lu belajar kan nggak tahu niatnya buat apaan bang. Nah itu dia. Itu segala sesuatu kan niat bang, niat. Makanya ya gue walaupun goblok kayak gini bang, ibarat kasar ngaji juga jarang, sholat belentang-belentong. Goblok lo, goblok. Tapi setidaknya bang, gue kalau misalnya suruh gimana, Lu goblok? ya ibarat kasarnya gue tau lah caranya. Lu tahu, gua kira lu goblok. Enggak lah. Jadi sekarang gini bang, lu nih punya kodam dah, lu kodam. Isi cacing. Ya, Makan mulu dong mampus deh. lu. Terus Jadi lu punya kodam nih, lu punya kodam. Lu bisa nggak ngeliat kodam lu? enggak. Tapi kata temen gue ya, gue kembali lagi nih ke temen gue, mulu bang. Kalau lu punya pegangan gitu, lu mau lihat kodamnya, lu tidur di depan palang pintu. Ini pintu gitu ya. Emang lu gak orang tukang gali kubur? Emang kenapa dong? Ada bang, deket rumah gua. Kenapa tuh? Rumahnya itu pintunya nggak pernah yang namanya rapet ke lantai. Selalu disisain kayak segini. Buat? Ibarat berapa? 50 cm berarti segini. 50 cm apa berapa sih? Iya, 50. 25 Terus? Kalau ada yang orang meninggal di depan pintunya cuma kelihatan kaki bang. Ada kaki. Oh besok ada meninggal nih. Udah kalau yang udah expert nih anja. Tukang kubur udah expert jadi udah profesional gitu. Kan banyak kan dia apa kayak ini seta apa namanya? Ini bentuknya gendut itu dia udah tahu bang jadinya. Itu dekat rumah gue nih, gue nggak perlu di mana itu dekat rumah gue, tukang gali kubur bang. Itu ada kaki bang. Udah pasti datang duluan. Oh ini nih ukurannya dia udah tahu. Canggih juga dia. Nah kayak gitu bang. Berarti dia ahli penggalian. Makanya gue bilang kalau tergantung kan lu punya pegangan untuk apa. Untuk hantu. Nah kayak gitu bang. Ya berarti intinya dari obrolan lo malam ini ya buat para anak muda ya khususnya nggak usah lah pakai gitu. Nggak usah lah pakai gitu-gituan, mendingan lu nyari cewek nih ya kan. Kok cewek ya? Contoh. Mendingan lu nggak usah pakai susuk, lu nggak usah pakai kopak kayak gitu, ya kan? Mendingan pakai pelor aja di titik. Nah. Gila ngerti juga ya. Pakai pelor di titik sih. Pakai formula. Isu magic. Formula. Goblok. Terus pasta gigi, apa sikat gigi formula dibuletin. Mau bikin sikip. Iya biar jadi pelor. Ya kayak gitu aja sih bang. Menurut gua nggak usah lah kayak gitu. Kalau lu punya wapak itu buat kepribadian lo masing-masing boleh. Itu tergantung dari hak masing-masing. Kayak gitu sih. Ya kegunaan apa lu yang tahu atau gimana. Yang kita mah yang gua ngerasain ya nggak usah lah kayak gitu. Bang, nih gimana ya? Kayak tawuran gitu yang lu dibacok gitu ya kan, ribut tawuran gitu dibacok kayak gitu. Emang gue pernah tawuran bang, gue tawuran cuman sekali seumur hidup sampai sekarang. Perebutan tanah warisan? Hah? Enggak lah, enggak. Nah, maksudnya sekolah gitu, sekolah. Temen gue banyak juga bang yang pakai wapak. Gue juga gue nyaksiin, tapi gue nggak terlalu umbar di
broadcast ini karena nggak penting bang. Mm-mm. Karena nggak penting, intinya tuh lu kalau buat jago-jagoan doang ya percuma. Ya dulu sih emang pada masa itu ya. Ya, pada masa itu. Cuma gue udah enggak sih ya kayak udahlah gitu kan. Pada Udah masa mau itu udah gitu. percuma kan pakai wapak disamperin sama wanita orang tua cewek. Iya intinya Masih lu takut, anjing. Ya, intinya lu duit sih. Bukan wapak anjir. Kayak gitu sih bang menurut gua. Ya ini cerita ngalor ngidul aja nih bang. Maksudnya ibaratnya ada yang suka alhamdulillah, nggak ada yang suka ya syukurillah aja. Emang niat gue biar dihujat dong, biar dihujat, Kayak biar gitu. videonya naik sih. Enggak, tapi ya berbagi pengalaman, sharing ya kan. Namanya semua orang kan pengalamannya berbeda-beda nih, kali aja gitu kan. Ya kalau bisa sih buat para anak muda jangan deh kayak gitu nih Don. Jangan. Wah itu mah jangan dah, pokoknya mendingan lo baik-baik datang, assalamualaikum, pulang waalaikumsalam, udah kayak gitu. Lo tau nggak artinya? Apa itu? Artinya Apa itu? ya pulang pergi kita harus Salam. salam. Iya, itu. Kayak gitu. Kalau Islamnya gitu kan. Ya mungkin cerita si Odon nih nemenin sesi kali ini. Ya sebenarnya sih misteri sih nggak ada gitu Nggak kan. ada. Cuman gue berbagi ya pengalaman aja, maksudnya kayak lu tuh kalau bisa nih ya khususnya anak muda gitu ya, hidup yang normal aja. Biar mati wajar nggak aja. susah, anjing. Kerja aja tuh yang keras, kerja usaha yang keras biar duit lu banyak ya kan. Duit lu banyak, lu mau beli tai juga, tai nyamperin lu bisa kan gitu kasarnya gitu. Tapi bang Daripada lu terkadang gitu. gue ngerasa gini bang, kalau misalnya lu nyari duit yang banyak gitu, gue sebenarnya udah capek Kenapa nyari duit. nggak ketemu-temu? Bukan nggak ketemu-temu, sekali-sekali kayak duit nyariin kita. Oh bisa. Syaratnya satu, kalau lu mau dicariin sama duit satu, Apa lu tuh? punya kemampuan di Iya. luar batas. Itu Duit bakal nyari lu. Itu bapak gue sih yang ngomong dulu kayak gini, lu jangan mau digoblok-goblokin sama orang. Paling lu capek-capek lu kerja gitu. Sekolah aja lu yang pinter sampai lu punya kemampuan, ntar juga kayak duit gitu. yang nyariin lu. Itu bang. Cuman kan Karena kita bodoh, Nah. jadi kita nyari duit. jadi kurang pinter alias goblok. Tapi nggak apa-apa bang. Gue bisa kayak, oh ada yang mau dengar cerita gue nih kayak gitu, sharing gue enak, sharing kayak gini sih bang menurut gue. Gitu aja sih. Oke cuy, mungkin sekian dulu nih sesi kali ini. Jadi ya dari video ini semoga ada yang bisa mengambil kesimpulan baik buruknya kembali ke perspektif Anda masing-masing di luar sana. Satu lagi, tetap pada intinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Si Odon ini BTW sebelum gue udahin nih ya, Jangan. doi ini ke follow akun ya di Instagram. Siapa Instagram namanya? Rahmat Hidayatullah. Nanti Anda akan melihat sendiri siapakah dia di sana. Oke, mungkin sekian dulu cuy dari gue pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.